Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita semua boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap kita tetap dalam keadaan yang sehat dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saya akan bacakan warta untuk kita semua. Untuk penata layanan ibadah minggu depan, Minggu 15 Agustus 2021, tema firman Tuhan adalah kekuatan dalam pelayanan. Pengkhotbah Pendeta Yosua Tewi Harjo, liturgis Diaken Aham Sujoto, pemusik Ibu Meliawati Lampang. Bagi setiap kita yang akan melayani di minggu depan, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Saya akan bacakan untuk warta minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk gereja kita di KPI Harapan Indah tempat ini. Minggu ini gereja kita berulang tahun, yang ke-24. Kita sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah demi anugerah yang terus Tuhan nyatakan bagi perjalanan gereja kita hingga saat ini. Biarlah gereja kita terus berkembang menjadi gereja yang berbuah lebat, menjadi berkat, memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, bahkan juga setiap kita terus dengan setia, terus dengan sukacita melayani Tuhan di tempat ini dan terus menjadi saksi-saksinya. Yang kedua, kita juga doakan untuk Ibu Halimah, untuk Bapak Coktirvi yang sakit dalam kondisi tubuh, supaya mereka juga terus mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kita doakan juga untuk setiap jemaat yang berusia lanjut, biar Tuhan juga terus menolong, menyertai, memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Yang berikutnya kita juga doakan untuk penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin di Indonesia saat ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, vaksin juga boleh diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir, tetap jaga kesehatan dan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kita tetap waspada, tetap berhati-hati kemanapun kita berada, kita tetap mengikuti prokes yang ada. Untuk persembahan dari tanggal 25 sampai 31 Juli, Bapak Ibu bisa melihat nama-nama yang sudah tercantum di layar. Jikalau ada nama nominal yang tertera tidak sesuai, bisa menghubungi Diaken untuk dikoreksi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Demikian warta yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam ibadah. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Hari ini kita bersukacita. Ini adalah ibadah syukur kita memperingati ulang tahun GKP Harapan Indah yang ke-24 tahun. Ini tahun yang kedua kita merayakannya secara virtual di rumah kita masing-masing. Karena kondisi dan keadaan yang belum memungkinkan kita berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya semua itu tidak mengurangi sukacita kita. Bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada gereja kita selama 24 tahun. Marilah bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita dengan hikmat, kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Kita memulai ibadah syukur kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, lewat ibadah syukur kita pada pagi hari ini, kita mau menaikkan syukur kita juga kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, kita mau mengakui bahwa kalau kita ada sampai saat ini dan gereja Tuhan kami masih berdiri sampai saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kita dan bagi gereja ini. Kita mengatakan bersama-sama, besar anugerah Tuhan, berlimpah kasih. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama dengan sukacita kita mau menaikkan pujian. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Biar setiap kita boleh terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki integritas. Walaupun menghadapi tantangan, tapi kita tidak pernah lelah bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu menyembuhkan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu menyembuhkan segalanya. Menjadi siap dibantu, Dia akan tetap iman. Langkah-langkah bergerak, ikutlah yang bergerak. Menjadi siap dibantu, Dia akan tetap iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ada Roh Kudus. Amin. Yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu menyembuhkan segalanya. Menjadi siap dibantu, Dia akan tetap iman. Langkah-langkah bergerak, ikutlah yang bergerak. Menjadi siap dibantu, Dia akan tetap iman. Menjadi siap dibantu. Menjadi siap dibantu, Dia akan tetap iman. Menjadi siap dibantu. Menjadi siap dibantu, Dia akan tetap iman. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat transfer nomor rekening yang sudah tertera di layar, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa memasukkannya dan mengumpulkannya terlebih dahulu ke dalam amplop, nanti bisa diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 354. Ku bersukacita kerja bagimu. Ku bersukacita kerja bagimu. Syukurku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku.
bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengembalikan berkat Tuhan yang kami terima. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang masih terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap persembahan kami pada pagi hari ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Tolong kami dan ajar kami terus selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Waktu-waktu ini bukanlah waktu-waktu yang mudah untuk bisa dilalui Tuhan. Tapi kami percaya bahwa dalam setiap pekerjaan tangan mereka ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Bahkan dalam setiap pekerjaan tangan mereka, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami, ini doa syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat duduk silakan duduk kembali. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup kita. Oleh karena itu mari dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau mengatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku kuserahkan hanya bagimu. Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan.
Mari kita kasih Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, menyaksikan, melihat, dan mengalami segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, Kau sudah membawa gereja kami sejauh 24 tahun. Kami tahu Tuhan, bisa kami lewati dan lalui semua perjalanan ini bukan karena gagah dan kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan daripada Tuhan semata pada kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun ini tahun kedua kami merayakan ulang tahun gereja secara virtual, tapi Tuhan, kami tahu sukacita, pengharapan, bahkan juga makna yang dalam atas penyertaan Tuhan atas gereja kami itu tidak pernah berkurang. Pada pagi hari Tuhan, kembali kami diingatkan akan firman-Mu, agar kami menjadi gereja yang berintegritas dalam melayani. Karena Tuhan, kami tahu gereja Tuhan hari-hari terus mengalami degradasi. Nilai-nilai pelayanan semakin memudar. Dan kami rindu Tuhan kembali kepada panggilan yang mula-mula. Bagaimana Tuhan menetapkan kami gereja menjadi pelayan-pelayan yang berintegritas. Dan tolonglah kami pada pagi hari Tuhan untuk memakai firman-Mu, agar setiap jemaat-Mu dan juga kami semua terus bertumbuh dalam pengenalan yang semakin dalam kepada Tuhan. Bahkan kami terus diingatkan menjadi gereja yang penuh dengan integritas dalam melayani pekerjaan. Terima kasih Bapa, berkatlah hamba-Mu, berkatlah setiap jemaat-Mu. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan segala dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Jemaat kasih Tuhan, tema firman yang menjadi dasar atas ulang tahun gereja kita yang ke-24 adalah menjadi gereja atau integritas gereja yang melayani. Ini adalah menjadi satu poin yang penting bagi kita, agar gereja Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini tidak dalam integritas. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga punya potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yaitu makna integritas. Jadi bila disederhanakan kurang lebih artinya demikian. Apa yang kita pikirkan harus sama dengan yang kita katakan, dan apa yang kita katakan harus sama dengan tindakan yang kita lakukan. Dimanapun, kapanpun, bertemu dengan siapapun, inilah kita. Nah, terlebih lagi ini berlaku juga dalam pelayanan kita kepada Allah. Integritas itu penting.
Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah profesionalitas kita, kita dituntut untuk menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja yang penuh dengan integritas, totalitas dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, sehingga kita bisa menunjukkan kinerja kita yang terbaik. Itu di dunia pekerjaan. Dan dalam dunia pelayanan itu pun berlaku. Apalagi diberbicarkan gereja yang adalah perwakilan Allah di muka bumi ini, bahwa kita sedang menunjukkan wajah Allah, kasih Allah, keberadaan Allah di tengah-tengah dunia muncul atau nampak lewat kehidupan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan suratnya pada jemaat Korintus, Paulus sedang membuktikan integritas mereka sebagai pelayan Allah. Kita perhatikan kalimat yang tertulis di ayat yang keempat ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Katakan, sebaliknya dalam segala hal, ya dalam segala hal. Ya ini artinya bahwa Paulus dan rekan-rekan pelayan Tuhan, mereka menjaga integritas dalam segala bidang kehidupan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, mudah bagi kita untuk mempraktekkan kasih, kesabaran, kemurnian, dan ketatan kepada Roh Kudus ketika situasi baik. Kita tidak sulit untuk menunjukkan kasih, kita tidak sulit menunjukkan kesabaran, kita tidak sulit menunjukkan kemurnian dan ketatan kepada Roh Kudus ketika keadaan hidup kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Orang menghormati kita, orang menghargai kita. Tapi jadi satu pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah sikap yang sama tetap kita pertahankan ketika kesusahan melanda? Ketika orang-orang mengumpat, memfitnah, tidak menganggap keberadaan kita, merugikan diri kita, keuangan kita tidak lancar, bahkan mungkin maut mengancam kita. Adakah sikap dan tindakan yang sama muncul dalam kehidupan kita? Nah, itu yang sedang dipelajarikan oleh Paulus dan rekan-rekannya sesama hamba Tuhan di ayat yang ke-4 sampai dengan ke-10. Bagaimana Paulus sedang memberitakan kepada jemaat Korintus integritas mereka, dan mereka sedang mendorong kepada jemaat untuk melakukan hal yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa diri kita. Yang keberadaan 24 tahun gereja Tuhan di Harapan Indah, saya mau katakan GKP Harapan Indah bukan satu-satunya gereja yang terbaik. Ya, yang terbaik menurut orang-orang dunia mungkin adalah jemaat yang besar, banyak, ya pelayan-pelayannya produktif, jemaat-jemaatnya antusias dalam melayani, jumlahnya sangat signifikan di Harapan Indah. Siapakah GKP Harapan Indah? Kecil. 24 tahun GKP Harapan Indah, kita kecil, ya, di sekitar Harapan Indah. Tapi saya mau kata pada kita, walaupun kecil, GKP Harapan Indah berharga di mata Tuhan. Amin. GKP Harapan Indah berharga di mata Tuhan. Menjadi satu pertanyaan kepada kita adalah, marilah kita memeriksa diri kita. Adakah selama 24 tahun ini GKP Harapan Indah menyatakan sikap sebagai gereja Tuhan yang menunjukkan pelayan yang berintegritas dalam seluruh aspek kehidupan kita? Begitu ketika kita di rumah, di gereja, di lingkungan pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, adakah kita menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain? Atau jangan-jangan ketika orang lain menyaksikan kehidupan kita dan kita menjadi batu sandungan untuk mereka? Mari kita belajar menjadi pelayan Allah yang berintegritas. Apa yang muncul, apa yang nampak, itu adalah dari dalam diri kita, yang sudah diubahkan, yang sudah diperbaharui, dan kita menyaksikan dan melihat betapa Allah bekerja luar biasa atas kehidupan kita. Kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ketika Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk meneladani sikap hidup mereka, ya itu bukan hal yang mudah.
mengusulkan sesuatu agar terima orang itu mudah. Ya, menyarankan agar orang melakukan sesuatu itu juga sama. Ya, itu mudah. Oh, kamu mau ke jalan sini, baiknya nih jalan yang ini aja nih. Saya sudah melewatinya, jalannya lancar, enak, potong kompas cepat sampai. Ya. Orang yang terima akan melakukan, karena kita sudah tahu jalan. Tapi bagaimana kita menunjukkan diri sudah mengikuti, sudah menghidupi apa yang diusulkan dan disarankan, itu menjadi persoalan kita sendiri. Kita mengkhotbahkan tentang kebenaran atau menuliskan tentang ajaran yang ideal, itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Kalau sudah banyak referensinya, Alkitab, ada banyak pendukung, ada banyak sumber-sumber yang kita bisa baca di internet, yang kita bisa dapatkan dari ceramah-ceramah, seminar-seminar. Tapi yang menjadi persoalan adalah, apakah orang yang menulis seperti itu telah menggumuli secara pribadi, menghidupi apa yang sudah ditulis dan dikhotbahkan? Ini menjadi satu pertanyaan besar buat kita. Karena itu, ketika Paulus menyarankan dan menghimbau kepada jemaat di Korintus untuk mengikuti teladannya, ya, itu bisa kita perhatikan dari yang pertama sampai dengan yang kedua. Paulus menghimbau pada jemaat untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah diterima. Menyia-nyiakan begini, kita dapatkan barang berharga, istimewa, mahal, tidak ternilai, tapi kita cuma taruh di gudang. Barang itu tidak terguna buat kita. Ya. Orang mungkin akan kasih kita, wah, kamera yang bagus, tapi kita bilang, kita nggak bisa pakai. Buat apa? Kita tuh bukan seorang fotografer, kita bukan seorang yang suka dengan fotografi. Kita taruh di gudang. Padahal kamera yang dikasih sama kita itu bagus, dengan spesifikasi yang sangat mendukung untuk setiap keperluan kita, tapi kita taruh di gudang. Itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah mereka terima. Bagaimana caranya? Agar mereka meresponi dan menjaga anugerah Allah. Seperti ketika karena Allah masih memberikan waktu untuk itu kepada kita. Allah masih membuka diri untuk ditemui. Karena pada ayat kedua dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika Allah sudah menyatakan kepada kita pertolongannya, waktu yang terbaik itu adalah hari ini dan bukan nanti. Karena jemaat kasih Tuhan, ketika diingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa kesempatan atau waktu itu akan tiba, maka tidak akan ada lagi kesempatan yang bisa diulang. Allah ingatkan, Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, gunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik. Tidak sekedar memberi saran dan arahan, tidak cuma mengajak dan menghimbau, tapi Paulus, pelayan Tuhan itu, menunjukkan bahwa dirinya sudah menghidupi anugerah Allah itu. 24 tahun GKP Harapan Indah dipimpin oleh Tuhan. Ada banyak jemaat yang menjadi saksi bagaimana gereja ini dimulai dengan air mata, dengan pengorbanan, dengan pergulatan jatuh dan bangun, situasi dan kondisi yang tidak mudah dilalui. Bagaimana kita menghidupi anugerah Allah? Yang pertama adalah berusaha menjaga diri kita agar tidak menjadi penyebab orang tersandung. Terima kasih Tuhan, menjaga diri agar pelayanan yang sudah dirintis tidak dicela orang. Udah capek-capek, ya, melayani, udah begitu lama GKP Harapan Indah ada di Harapan Indah ini 24 tahun,
Jangan sampai justru pelayanan kita yang sudah dirintis dengan air mata, dengan lutut, dengan doa, dengan pengorbanan yang begitu besar, itu justru dicela oleh orang lain. Wah, jemaat-jemaat itu sumber konflik di lingkungan kah, sesama pelayan kah, di tempat pekerjaan kah, menjadi sumber masalah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diarahkan untuk menjaga keras agar kita tidak menjadi penyebab orang menjadi tersandung. Menjaga jangan sampai ada orang yang kemudian berkomentar bahwa ya dia cuma bisa mewartakan, cuma bisa menghimbau, tapi tidak melakukan. Kita rindu GKP Harapan Indah tetap menjadi berkat di mana Tuhan menempatkannya. Termasuk jemaat-jemaat di dalamnya, termasuk orang-orang yang lain di dalamnya. Kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat. Kemudian kedua, kita menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung resiko melayani. Minggu lalu kita sudah belajar yang teladan pelayanan itu adalah seperti Kristus melayani. Mengambil rupa seorang hamba, membasuh kaki murid-muridnya, tidak memilih-milih. Ini loh kaki orang yang mengkhianati aku gosok di keras. Ini loh orang yang munafik di hadapanku, aku ya udah basuh sesukanya nih. Gak demikian. Tuhan melihat siapapun, Yudas Iskariot kah, Simon Petrus kah, Andreas kah, Thomas kah, semuanya dilayani oleh Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan tahu mereka-mereka lah yang nanti akan meninggalkanku, mereka-mereka lah yang nanti akan melupakan aku, mereka-mereka lah yang nantinya tidak yakin akan kebangkitanku. Tapi Tuhan tahu setelahnya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Karena ketika Anda mengasihi dengan kasih yang tulus dan kasih yang sempurna, bisa dan mampu mengubahkan segalanya. Paulus menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung resiko dalam melayani. Sekuat tenaga menahan diri. Apa yang sudah di-sharingkan oleh Paulus? Ketika menerima perlakuan yang tidak baik. Dalam pelayanannya Paulus menghadapi banyak persoalan yang luar biasa. Bagaimana harga dirinya, keberadaannya sebagai seorang manusia itu dianggap tercela oleh karena dia adalah seorang pengikut Kristus. Berapa banyak dia menghadapi rajana batu, berapa banyak dia mengalami penghinaan, berapa banyak dia menghadapi orang meludahi dia, berapa banyak orang menolak dia di tempat di mana dia datang memberitakan tentang nama Kristus. Orang tidak peduli tentang siapa Kristus. Orang hanya dia. Inilah orang yang mewartakan, dan Paulus menerima banyak penderitaan dan sakit penyakit oleh karena di dalamnya. Paulus rela menanggung derita, ya, siksaan fisik yang dihadapi dan dialami. Hidup terpenjara, ketika dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Paulus menanggung semua itu. Lalu konteks kita, pelayanan kita pada hari ini apa? Pelayanan kita mungkin banyak tersandung dengan konflik, kesalahpahaman, oleh karena hal-hal yang mungkin tidak kita senangi di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa tidak selamanya orang bisa menerima pelayanan kita dengan tulus. Karena kita pun tahu bahwa kita pun tidak selalu bisa tulus untuk menerima keberadaan orang lain. Tapi kita sedang diarahkan, diriku harus menanggalkan jubahku menjadi seorang pelayan, rela menanggung semua resiko di dalam melayani. Tapi kasih Tuhan di dalam Tuhan, ketika kita melayani, harga diri kita dan ego kita bukanlah lagi yang penting. Tuhan sedang melihat dan menguji hatimu dan hatiku ketika Tuhan pertemukan kita dengan banyak kondisi dan keadaan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan
menunjukkan integritas seorang pelayan di berbagai situasi dan kondisi. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, entah ketika kita harus menanggung derah, ketika dalam penjara, atau ketika menghadapi kerusuhan, baik dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, atau kondisi memaksa, dia harus berpuasa. Kita perhatikan dari 6, Paulus menunjukkan hal-hal berat yang dilalui bersama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Paulus tetap sama, tetap menjaga kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hatinya dalam Roh Kudus. Dan dikatakan dia tetap mengasihi tanpa ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan kita, kapan pandemi ini akan selesai? Tidak ada yang tahu. Kapan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja? Sementara ketika kita tahu umat yang lain sudah dikasih arahan, sudah dikasih tahu untuk menjaga jarak, untuk patuh kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mereka menolak. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa kita tidak berani? Kenapa kita tidak mengikuti mereka? Bapak Ibu, karena kita diberikan hikmah oleh Tuhan. Kita terus bergumul, bagaimana pelayanan kita ke depan? Bagaimana kita menjangkau cinta? Bagaimana kita mulai merangkul orang-orang atau jemaat-jemaat baru yang belum pernah mendengar tentang Injil? Pasti bagi kita ini adalah sesuatu hal yang perlu kita gumul dengan serius. Ini satu tantangan dan pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan, kondisi sulit melayani, kondisi tidak diterima, atau kondisi ketika mendapat berita, ketika memberitakan tentang jalan Tuhan. Paulus menyampaikan, di tengah-tengah kondisi ketika orang menganggap dia adalah seorang penipu, tapi justru dia dipercayakan tugas yang mulia kepadanya. Terima kasih Tuhan, semakin kita diperhadapkan pada kondisi dan keadaan yang tidak menyenangkan, seperti yang dialami oleh Paulus, justru semakin memantapkan Paulus untuk setia menjaga anugerah yang Allah sudah berikan. Semakin dia menunjukkan kualitas, semakin dia dipercayakan oleh Tuhan. GKP Harapan Indah terus maju. Kondisi dan keadaan mungkin sulit, tapi kita percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita tetap bisa melewatinya. Kita menghadapi kondisi dan keadaan yang berat, tapi kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Terus maju, doakan gereja kita, doakan pekerjaan Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik jemaat umum, pemuda dan remaja, sekolah minggu. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjaga integritas gereja di dalam melayani. Itu adalah menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Bapak dalam surga, di zaman yang semakin berat ini bagi gereja, kami tahu bahwa panggilan Tuhan kepada kami tidak berubah. Tuhan tetap panggil kami menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungan dan sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan di tengah kondisi dan keadaan yang tidak menyenangkan, mampukan kami untuk terus Tuhan berpengharapan kepada Engkau. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Berkatilah setiap jemaat-Mu, biar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan betapa kami harus menjaga integritas kami sebagai seorang anak Tuhan. Bahkan di dalam gereja Tuhan yang terus menginjak angka 24 tahun, semuanya itu para pemurahan-Mu Tuhan. Berkatilah serta terus Tuhan gereja kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Di kesempatan pada pagi hari ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Yang pujian ini mengingatkan kepada kita untuk menjadi gereja yang bermisi. Ada kasih
Atas gereja Tuhan selama 24 tahun ini. Tempat dan waktu kami persilakan. Bersyukur Kau izinkan kami melewati pergumulan, melewati air mata, melewati banyak kendala-kendala yang kami alami. Sampai 24 tahun ini Tuhan kami tahu, itu bukan karena hebat dan bukan karena kuat kami. Semua semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Berkatilah 24 tahun gereja ini Tuhan. Kami tahu bahwa gereja ini bukanlah gereja yang terbaik, tapi kami tahu bahwa gereja ini tetap ada dalam penyertaan-Mu. Gereja ini tetap ada dalam kasih setia dan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Kau terus membentuk kami, setiap hamba Tuhan dan juga jemaat, setiap diaken, Tuhan membentuk kami dengan banyak kondisi dan keadaan yang tidak mudah. Biar Tuhan dengan pembentukan yang Kau berikan kepada kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Tolonglah kami yang tidak berguna ini. Kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih-Mu semata. Berkatilah Tuhan perjalanan GKP Harapan Indah ke depan. Kami tidak tahu jalan yang harus kami lalui, tapi kami tahu jika di depan sana ada Tuhan, maka kami tahu kami melangkah tidak di jalan yang salah. Kami melangkah di jalan yang benar. Ada pimpinan, ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sertai langkah hidup kami, agar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Berkatlah setiap jemaat-Mu, biar mereka terus bertumbuh Tuhan menjadi jemaat yang dewasa rohani, memahami kehendak Tuhan, memahami cinta kasih Tuhan. Bahkan Tuhan tergerak
mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, mengambil bagian atas beban-beban dan rumah Tuhan. Sehingga Tuhan bersatu padu kami bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia, ini bukan pekerjaan hamba Tuhan, ini bukan pekerjaan para diaken. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Dan kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Terus bentuk hati kami, bentuk motivasi hidup kami. Terus Tuhan bentuk integritas kami, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semua pimpinan yang Kau berikan kepada GKPI Harapan Indah selama 24 tahun. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu semata. Hanya dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Berserah, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.